Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Tugas 12 IPS 3 kelompok 7 akan menjelaskan materi ketimpangan sosial. Pengertian secara umum ketimpangan sosial adalah kondisi di mana ada keseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bisa disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Perbedaan yang cukup jauh akan memicu terjadinya ketimpangan, mulai dari perlakuan orang sekitar yang berbeda sampai terjadinya risiko ketidakadilan. Bentuk ketimpangan sosial dalam kehidupan sosial sangatlah beragam dan bisa saja dialami secara langsung oleh diri sendiri. Pengertian menurut ahli, definisi ketimpangan sosial yang pertama disampaikan oleh Budi Winarno. Menurutnya, ketimpangan sosial merupakan kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Faktor ketimpangan sosial yang pertama yaitu ketidaksiapan menerima perubahan, di antaranya faktor kultural dan faktor struktural. Faktor kultural yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, biasanya berkaitan dengan karakter yang ada di masyarakat, seperti gaya hidup masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat memiliki gaya hidup rasa malas ataupun mudah menyerah, gaya hidup itu dapat menyebabkan masyarakat tidak siap dalam menghadapi persaingan di era modern. Kemudian, faktor struktural, yaitu berkaitan langsung dengan cara pengelolaan kebijakan pemerintah, baik formal maupun pelaksanaan kebijakan-kebijakannya. Ketika kebijakan tersebut tidak merata ataupun tidak semua kalangan masyarakat dapat merasakan kebijakan tersebut, maka akan menyebabkan ketimpangan pada banyak aspek kehidupan. Kedua, pembangunan yang kurang tepat. Kebijakan pembangunan memang keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayah tertentu agar tercipta kesejahteraan. Tetapi, tidak semua kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, sesuai harapan dan keinginan masyarakat. Seperti di beberapa wilayah, ternyata pembangunan infrastruktur justru mendorong penyempitan lahan hijau yang menyebabkan ekosistem terganggu, bahkan juga harus mengorbankan rumah penduduk itu sendiri. Karena itu, kebijakan pembangunan perlu memerhatikan berbagai aspek seperti tempat dan kondisi penduduk setempat, agar manfaat dari pembangunan dapat merata dan semua rakyatnya sejahtera. Setelah itu ada faktor tingkat pertumbuhan. Maksud dari faktor ini adalah ketidakmerataannya pembangunan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan penduduk, seperti infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta sulitnya akses untuk menyalurkan atau mengolah sumber daya. Oleh sebab itu, ketimpangan antara daerah satu dengan yang lainnya sangat menonjol. Faktor pendorong selanjutnya adalah instansi politik dan ekonomi yang cenderung eksekutif, atau sering kita dengar dengan istilah korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan penyelewengan dana yang bertujuan untuk memperkaya individu atau kelompok. Biasanya, tindakan ini dilakukan oleh kalangan-kalangan elit pemerintahan ataupun non-pemerintahan yang memiliki kekuasaan akan tetapi tidak memiliki kejujuran. Lanjut, adanya bias akibat globalisasi. Untuk menjalankan teknologi dibutuhkan orang mempunyai pengetahuan. Akibatnya, mereka yang tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan merasa ketimpangan.
Contoh ketimpangan di masyarakat yang pertama yaitu ternyata di era modern sekarang masih belum banyak ataupun jarang ditemukan transportasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Yang kedua yaitu orang yang memiliki penampilan dengan pakaian necis diperlakukan dengan sangat baik oleh pelayan dan perlakuannya sangat berbeda dengan orang yang berpenampilan biasa saja. Penampilan biasa saja di sini yang dimaksud yaitu orang yang tidak menggunakan atau memakai pakaian ataupun aksesoris yang branded atau mahal. Yang ketiga yaitu bertambahnya penduduk yang tidak seimbang dengan hal pertanian menyebabkan banyak orang di desa yang menganggur dan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Keempat yaitu ketika produk kerajinan di desa yang semakin luntur karena terdesak produk-produk modern. Contoh ketimpangan sosial yang kelima yaitu di desa tidak banyak kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan. 6. Di kota lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan usaha kerajinan rumah menjadi industri kerajinan. 7. Akses pendidikan lebih mudah didapat di kota dibandingkan di desa. 8. Perlakuan yang berbeda antara pelanggan yang berpenampilan layaknya orang kaya dengan orang yang berpenampilan biasa di suatu mall. Lanjut, perbedaan pemberian layanan kesehatan dalam rumah sakit antara pasien kaya dengan pasien miskin. Penjelasannya adalah pasien kaya memiliki uang yang cukup untuk membayar fasilitas-fasilitas yang tersedia di rumah sakit. Lanjut ke poin berikutnya, pemberian fasilitas dalam lembaga pendidikan yang berbeda antara siswa kaya dan siswa miskin. Poin yang kami maksud adalah bagi siswa yang kaya cukup sangat dapat memasuki perguruan-perguruan yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang miskin. Poin berikutnya adalah prestasi diberlakukan sangat baik oleh guru dibandingkan dengan murid yang tidak berprestasi. Banyak dapat dilihat di lapangan, siswa-siswa yang memiliki prestasi lebih di bidang akademik maupun non-akademik diberikan perlakuan secara khusus oleh guru-guru dibandingkan murid yang tidak begitu berprestasi. Poin terakhir, pengangguran di suatu daerah akibat kurangnya lapangan pekerjaan atau tingkat persaingan tinggi. Dampak positif dari ketimpangan sosial yaitu yang pertama, mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, ada pula dampak negatif dari ketimpangan sosial. Yang pertama, menimbulkan kecemburuan sosial. Yang kedua, adanya pembatasan hubungan sosial karena kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang ketiga, melemahnya stabilitas dan solidaritas. Dan yang terakhir, adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial terdapat 6. Yang pertama adalah memperbaiki dan pemerataan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan menambah jumlah tenaga medis. Berikutnya adalah memberi pemberdayaan atau penyuluhan kesehatan pada masyarakat. Masyarakat diberi fasilitas khusus dalam pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan serta pemerintah dan perusahaan memberikan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga. Yang poin berikutnya, suatu negara meningkatkan sistem hukum dan keadilan untuk mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Poin terakhir dalam upaya mengatasinya adalah pemindahan penduduk transmigrasi dari daerah padat penduduk ke daerah yang jarang penduduk.